dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Prabowo Subianto telah kerap menyuarakan wacana pembentukan super holding, badan usaha milik negara BUMN sejak masa kampanye pemilihan presiden Februari tahun 2024, sebulan sebelum pelantikan pada Oktober tahun lalu. Tim ekonomi Prabowo merujuk Temasek Holding di Singapura sebagai benchmark super holding yang hendak didirikan. Semula, pemerintah berencana meluncurkan Danantara pada November tahun 2024, tapi belakangan diurungkan. Setelah sempat tak ada kejelasan, Prabowo akhirnya menyampaikan pembentukan Danantara di sela-sela World Government Summit pada Kamis 13 Februari di Dubai, Uni Emirat Arab. Kala itu, Prabowo mengatakan Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari tahun 2025. Seraya menyebut lembaga itu akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Saya sangat yakin, saya optimis, Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh, ujar Prabowo kala itu. Ide lembaga pengelola aset BUMN seperti Danantara sejatinya telah disititikon ayah Prabowo, Sumitro Dohoko Adikusumo pada akhir 1980-an. Sumitro sempat memiliki ide membentuk lembaga yang mengelola 1% laba BUMN, namun ditolak Menteri Keuangan kala itu, JB Sumarlin. Danantara merupakan singkatan Daya Anagata Nusantara. Menurut Presiden Prabowo, daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara yang merujuk pada Indonesia. Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia, kata Prabowo dalam keterangan pada Senin 17 Februari 2025. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roslani, ditunjuk sebagai Chief Executive Officer Secio Danantara. Rosan yang merupakan Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto pada pemilihan presiden Februari 2024 dibantu Pandus Jarir, seorang pengusaha sekaligus keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Panjaitan, sebagai Chief Investment Officer Kio. Pandu merupakan mantan wakil bendara tim kampanye Prabowo Subianto. Ada pula Wakil Menteri BUMN Doni Oskario yang ditunjuk sebagai Chief Operating Officer SIP. Dalam pidato peluncuran, Prabowo menyebut tujuan pembentukan super holding Danantara adalah untuk mengakomodasi dana perusahaan negara dan diinvestasikan ke dalam beragam proyek, seperti proyek energi terbarukan dan hilirisasi. Danantara juga diharapkan menjadi bagian pembangunan nasional dan cara pengelolaan kekayaan Indonesia secara maksimal. Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia, ujar Prabowo dalam peluncuran Danantara, Senin 24 Februari. Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi,
melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Danantara dibentuk sebagai buah revisi ketiga, Andeng Gendang BUMN yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada Selasa, 4 Februari tahun 2025. BLI tersebut mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi. Revisi ini sempat mematik kritik sejumlah pihak lantaran tidak masuk ke dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas ke-2025. Prabowo juga menerbitkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang Danantara. Pada awalnya, Danantara direncanakan menjadi pengganti Kementerian BUMN sebagai pengelola Parusihon plat merah. Namun belakangan, kementerian tetap memiliki sejumlah kewenangan krusial.